Ahlul kitab alladzina orang-orang yang atainahumul kitab yang mereka itu menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ya'rifunahu mereka mengenal Muhammad SAW itu sebagai nabi akhir penutup risalah kenabian dan kerasulan kama ya'rifuna abna'ahum sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Bagaimana kita mengenal anak kita sendiri, maka sejatinya mereka juga mengenal Muhammad sebagai nabi terakhir itu sama seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Tak ada orang yang tak kenal dengan anaknya. Bahkan sebuah kejadian mutilasi, seorang anak dimutilasi oleh Pak penjahat, sehingga bagian tubuhnya itu dipisah-pisah. Tetapi akhirnya anak itu bisa dikenal oleh siapa? Oleh emak dan ayah. Ada tanda yang bisa ia katakan dia ini anak. Begitulah orang mengenal anaknya. Dan orang-orang yang menerima kitab dari kalangan Nasrani, Yahudi dan Majusi sama kata Allah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sejati itulah pula mereka mengenal Muhammad adalah akan menjadi nabi terakhir. Namun apa yang membuat mereka tidak meyakini atau tidak mau meyakini, tidak mau membenarkan Nabi sebagai Muhammad sebagai nabi terakhir? Kata Allah, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan, karena sesungguhnya sebagian di antara mereka itu ada segolongan la yaktumuna al-haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran itu. Wa hum ya'lamun, pada sebenarnya mereka tahu. Mana bukti sejarah yang mengatakan mereka tahu? Pertama, orang Nasrani. Orang Nasrani ini suatu ketika Nabi Muhammad SAW, Nabi kecil lah, sejak belum menjadi Nabi, ikutlah karena beliau dipelihara oleh paman beliau semenjak ayah meninggal, dipelihara oleh emak beliau, kemudian begitu emak beliau meninggal, dipelihara oleh adik beliau, dan seterusnya sampailah ke paman beliau Abu Thalib memelihara beliau. Tatkala beliau ketika itu berusia remaja, maka berada dalam pemeliharaan Abu Thalib. Lalu Nabi Muhammad kecil ikut paman beliau berdagang ke Syam. Karena dulu orang berdagang itu hanya menggunakan kendaraan unta untuk mengangkat barang-barang seperti orang hari ini pakai bus, pakai diesel atau pakai truk. Tentu lebih memudahkan. Dulu kan berjalan mengikuti kuliah unta itu, sehingga terkadang sebelum sampai ke tujuan harus berhenti beberapa kali. Qadarullah, rombongan Abu Thalib yang akan berdagang ke Syam ini berhenti dari satu tempat yang kebetulan pula tempat berhenti itu berdampingan dengan tempat ibadahnya orang Nasrani. Tempat ibadah Nasrani hari ini disebut katedral atau disebut dengan gereja. Yang di gereja itu, ya kalau hari ini penamaannya ya, kalau kawan-kawan kita dari Kristen Katolik itu namanya paus. Kalau Kristen Protestan namanya pendeta. Jadi yang menjaga katedral atau menjaga gereja itu namanya bukhairah. Ya, semacam pendeta atau paus. Karena dulu hari ini juga kalau kita berjalan dari Mekah ke Madinah, itu kan kita tengok di kiri kanan jalan itu padang pasir, wah sebenarnya. Jadi kalau kita menghayal inilah dulu zaman Nabi itu, maka ada tempat berteduh. Pokok-pokok kayu itu karena hanya segini pinggang kita saja. Sehingga rombongan Abu Thalib ini dari kejauhan sudah bisa ditengok oleh Bukhairah. Ternyata rombongan ini semenjak dia nampak itu selalu diikuti oleh awan. Sehingga rombongan ini
tidak berada dalam kepanasan karena ada awan yang tinggi. Ini menjadi pemandangan yang luar biasa oleh Hurairah. Lalu akhirnya kebetulan pula rombongan ini berhenti di samping tempat gereja yang menurut ilmu yang dimiliki oleh Hurairah, ini adalah satu di antara tanda kenabian. Karena dalam kitab yang dia baca, maka kenabian itu nabi itu akan selalu dilindungi. Ketika rombongan ini berhenti di dekat gereja itu, maka Hurairah berinisiatif untuk mengundang mereka masuk ke gereja untuk ditanya dengan diberi jamuan makan. Singkat cerita, mereka rombongan itu pun masuk ke gereja diberi jamuan makan. Tetapi sebelum acara makan-makan ini dimulai, maka Hurairah bertanya, apakah semua rombongan sudah masuk? Oh belum, itu ada satu anak muda sekarang yang ditinggal di luar untuk jaga barang. Ternyata Nabi ketika itu posisinya jaga barang. Sama dengan kita hari ini kalau kita di sini disuruh jaga barang. Kata Hurairah, ya udah suruh dia masuk. Barang kalian akan dijaga oleh anggota saya. Maka Nabi kecil pun masuk. Setelah Nabi kecil datang masuk ke ruangan itu, maka Hurairah bertanya, "Man, dia ini siapa?" Ditanya kepada kata Abu Talib, "Ini dia ini anak saya." Terus Hurairah berkata, "Menurut ilmu yang saya tahu sesuai dengan kitab yang saya baca, anak ini tidak lagi memiliki ayah karena ayahnya sudah meninggal sejak dia berada dalam kandungan ibu." Begitu saking jelasnya orang Nasrani mengetahui sosok Nabi terakhir. Akhirnya Abu Talib pun berkata, "Benar, dia memang bukan anak kandungku. Dia ini anak pemanak saya." Akhirnya Hurairah berkata, "Sebaiknya kalian jangan bawa dia ini pergi ke Syam. Karena nanti orang-orang yang berpenyakit hatinya mengetahui dia ini adalah sosok Nabi terakhir, boleh jadi dia akan diculik, dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Karena itu saya sarankan kalian jangan bawa dia ke Syam, maka suruh dia pulang." Akhirnya Muhammad kecil pun pulang dengan beberapa rombongan yang lain. Ini yang kata Allah, "Ya'rifu lahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka sangat mengetahui. Orang-orang Yahudi pun begitu. Pada suatu ketika orang Yahudi ini berperang dengan Bani Qatafah. Karena Bani Qatafah ini memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga orang Yahudi ketika itu terdesak sehingga hampir kalah. Lalu orang Yahudi berdoa kepada Tuhan, "Wahai Tuhan, tolonglah kami berkat Nabi terakhir yang akan Engkau utus." Siapa Nabi terakhir akan diutus? Itulah Tuhan. Sejatinya mereka sudah meyakini akan datang nanti Nabi terakhir, berkat Nabi akan Engkau utus akhir nanti ya Allah, maka tolonglah kami dari kekalahan yang akan menimpa kami ini. Allah akhirnya mereka menang. Kejadian serupa pun terulang. Setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, maka adalah Husain bin Salam dia. Setelah dia mengkonfirmasikan peristiwa antara Muhammad dalam kenyataan dengan kitab yang ia baca, maka persislah inilah Nabi terakhir yang akan diutus Tuhan. Maka Husain pun bersaksi kepada Rasulullah SAW ketika itu, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sehingga Husain bin Salam ini dirubah namanya oleh Nabi menjadi Abdullah bin Salam. Kalau bapak nanti baca kita sejarah baca Abdullah bin Salam adalah itulah orang Yahudi pertama ketika Nabi sampai di Madinah yang akhirnya mengakui Nabi sebagai Rasul dan menyatakan Nabi sebagai Iblis. Lalu apa yang membuat mereka menolak Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir? Yang membuat mereka menolak adalah penyakit hati. Itu yang membuat mereka layak umum dalam haqqa, yang membuat mereka menyembunyikan kebenaran itu. Di mana letak sakit hatinya? Letak sakit hatinya mengapa Muhammad ini bukan dari golongan Bani Israel? Karena dalam sejarah tak pernah ada Nabi
kecuali dari Bani Israel. Tidak ada orang Arab yang jadi nabi, tidak ada dalam sejarah. Karena orang Arab itu digambarkan ketika itu adalah masyarakat yang secara budaya, pendidikan, cara hidup itu terkebelakang. Maka itu kita tengok budaya orang kafir Quraisy, orang Arab ketika itu punya anak perempuan dibunuh. Perempuan yang dinikahi oleh ayahnya dia nikahi. Begitu bobroknya ada orang kafir Quraisy itu. Kenapa? Karena tak ada lagi stok perempuan. Akal mereka dangkal. Dia pengen menikah dengan perempuan. Lahiran yang perempuan dibunuh. Tentulah stok perempuan akhirnya menjadi sangat kurang. Karena perempuan-perempuan dibunuh, perempuan-perempuan lain dibunuh, akhirnya mereka pengen nikah, tentu kekurangan perempuan. Walhasil apa yang terjadi? Perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahnya, ketika ayahnya mati, dia nikahi. Ini yang dilarang oleh Allah setelah Islam datang. Wala tankihu ma nakaha abakum. Kalian jangan pernah menikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi oleh ayah kalian. Kenapa? Firman Allah menyebut karena ketika orang Arab ketika itu memang menikahi umatnya. Begitu diadab mereka. Jadi orang Arab itu jadi dianggap cewek.